Jadi ini lahan janda atau lahan baru gitu? Lahan janda, Mas. Sebelumnya bekas apa Pak? Bekas cabai juga, ini kan cabai keriting, Mas. Ya, yang kiri kanannya. Oh, Bedengan itu diolah lagi dari nol atau hanya dicacah di atas Pak? dicacah dipindah got aja, Mas. Yang ini tanpa pupuk dasar, Mas. Ya Malah. sudah pindah itu aja. Sebelum tutup mulsa saya kocor trichoderma sama asam humat itu Udah aja. itu aja? Iya. Kenapa kok jenengan milihnya engkel, sistem tanam engkel atau satu baris? Waktu 3 baris itu kan kita susah nyepraynya, Mas. Jadi yang tengah kan nggak kena spray, sekali kena busuk batang kan Merambat. cepat. Iya. Dari sekian banyak varietas tipe merunduk, kenapa kok panjenengan waktu itu milih Lestari ini gitu? Yang pertama nggak boleh, Mas. Terus yang kedua buahnya besar tapi nggak terlalu besar, jadi kan disukai pasar. Ya. Di sini itu termasuk endemik, Mas. Endemik Kalau virus. untuk virus Gemini, virus apa pokoknya termasuk endemik. Terus kalau asam humat kan katanya bisa untuk pembenah tanah. Betul. Karena ini lahan janda kan, maksud saya biar subur. Iya. Gitu. Ya kalau pas serangan di musim kemarau ya kutu-kutuan Kutu-kutuan Mas. itu dah. Kalau musim penghujan ini ya biasanya jamur, Mas. Iya. Ini udah menggunakan C4 buah. Itu efeknya bagaimana ke tanaman? Kalau efeknya untuk buah ya jenengan lihat sendiri, Mas, seperti ini efeknya. Terlalu bagus ini. Soalnya lebat banget. Petani-petani seperti jenengan ini bagaimana gitu ke depannya? Ya harapannya yang jelas kan harga cabai, Mas. Cabai kalau bisa ya naik gitu. Pupuk itu ya mudah. Kadang kan sekarang kan pupuk agak Sulit. susah juga kan, Mas. Kalau mau bertani cabai yang sungguh-sungguh aja, Mas. Ya sungguh-sungguh ya semuanya, maksudnya teorinya, perawatannya, ya pokoknya semuanya sungguh-sungguh. Ya. Dilakukan dengan sungguh-sungguh ya Pak. Betul, gitu. Nah, sekarang kita udah masuk ke sesi ngobrol-ngobrolnya ya teman-teman. Jadi kita akan menggali sedikit tips and trick bagaimana beliau merawat salah satu varietas langganan kami yaitu Lestari ini bisa sebagus dan sebaik ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nggih Pak, niki tasik pertanyaan gampil mawon. Nggih niki monggo memperkenalkan diri, nama, alamat, umur monggo kersa, terus tanaman niki bulan pinten tanami monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Susilo, alamat Desa Petung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Jadi di Pakis Magelang Pak nggih. Iya. Kalau Kecamatan Pakis. boleh tahu saya tanya, ini masuk ke dataran tinggi atau menengah nggih? Sekitar 800 mdpl. Oh, berarti Mas. cukup tinggi. Nggih, berarti. Jadi ini teman-teman salah satu contoh tanaman Lestari yang mungkin biasanya kita review di dataran rendah, Kediri, Blitar. Namun kali ini kita review di salah satu dataran tinggi yaitu di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Nah, terus ini Pak, pertanyaan saya pertama yaitu ini dulu lahan itu awalnya lahan bero atau lahan nganggur atau lahan ada tanaman sebelumnya gitu Pak. Jadi ini lahan janda atau lahan baru gitu? Lahan janda, Mas. Sebelumnya bekas apa Pak? Bekas cabai juga, ini kan cabai keriting, Mas. Ya, yang kiri kanannya. Oh, terus yang ini kemarin ori ya, Mas, jenis ori, tipe ori yang tengah. Oh, yang tengah. Terus dibongkar. Bongkar. Nah, terus ini saya tanami lettuce, Mas, yang sebelah sini. Yang kiri kanan, pinggiran. Umur sekitar 1 bulan lebih baru saya tanam ini Lestari. Ya. Jadi ini tuh ceritanya tumbang sari Pak nggih. Iya, sebelumnya di antara lettuce sama cabai rawit. Ya. Tapi ketika umur 1 bulan lettuce-nya, cabai rawitnya tanam. Ya. Berarti ini tanam kira-kira di bulan berapa Pak nggih? Sekitar Juni Juli, Mas, saya agak lupa antara Juni dan Juli iya, Pak ya. Kalau usia, nah tapi kalau tanam kan mungkin lupa. Tapi kalau usia tanaman, usia ya sekitar 130 hari ya. Jadi kalau 130 hari kan ditarik mundur kan berarti 4 bulan dari sekarang kan berarti bulan 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nah, berarti kira-kira tanam di bulan Juni. Iya. Tanam di bulan kemarau. Waktu tuh iya, Mas, tapi masih waktu tanam masih ada sedikit hujan. Kalau soalnya ini dataran tinggi Pak ya. Jadi kalau dari awal itu hujan masih gampang. Iya. Nah, terus sebelum kita bahas ke situ Pak, ke metode air penghujan nanti ini masuk
tanam di musim penghujan atau kering, kita balik lagi ke dasar yaitu olah lahan. Iya. Jadi ini kan ada tanaman sebelumnya. Bedengan itu diolah lagi dari nol atau hanya dicacah di atas, Pak Nggih? Dicacah dipindah got aja, Mas. Dipindah got berarti yang dulu berarti yang dulu di yang sini. sekarang got itu dulu bedengan. Iya, betul. Yang dulunya got sekarang jadi bedengan. Gitu, Nanti hanya dipindah aja. dibalik aja gitu, Pak iya. Nggih. Berarti nggak pakai singkal, nggak pakai baja. Tanpa, Mas, enggak ya cuma cangkul aja. Cuma kan? cangkul aja Iya. dibalik aja. Terus pupuk dasar, Pak. Waktu Ini itu kalau penggunaannya yang pertama atau yang ini, Mas? yang ini aja. Yang ini tanpa pupuk dasar, Mas. Ya Malah. sudah pindah itu aja. Sebelum tutup mulsa saya kocor trichoderma sama asam humat itu Udah aja. itu aja. Iya. Cuma itu. Itu berapa, Pak, dosisnya untuk asam humat sama trichodermanya gitu? Saya kan pakai gembor 9 liter itu, Mas. Iya. Itu trichoderma 1 sendok, Nggih. terus asam humat 1 sendok, terus molasenya itu juga 1 sendok tiap bedeng. Berarti perbandingannya 1:1 Iya. banding 1 untuk tangki 9. Bukan, Mas, gembor ya, 9 liter. Untuk gembor 9 liter itu perbandingannya 1:1 Iya, banding iya. 1. Terus dikocorkan di atas sebelum ditutup mulsa. Iya, betul. Ini hitungannya tanpa pupuk dasar sama sekali gitu. Tanpa, Pak. Mas. Iya. Jadi yang tanaman sebelumnya ada pupuk Ada, dasarnya. Terus kalau boleh tahu waktu tanaman sebelumnya itu pupuk dasarnya pakai apa aja? Itu Ponska Plus sama Vertipos, Mas. Hanya itu? Iya. Wah, hanya Sama itu aja? pupuk apa kristal. Oh, pupuk kristal itu kandang. Iya, pupuk kandang ayam kan. Iya. Oh. Jadi begitu ya, teman. Kalau di sini tuh orang biasanya punya pupuk kristal itu pupuk Iya. kandang ayam. Nah, terus jadi kan setelah pembuatan bedengan, jadi kan tanpa adanya penambahan pupuk dasar, hanya pemberian bakteri hitungannya, Iya. trichoderma, asam humat sama molase untuk makan dari trichodermanya. Iya, iya. Hanya pemberian itu dengan metode kocor per 9 liter perbandingannya 1:1 terus ditutup mulsa, Pak. Iya, Jadi betul. tutup mulsa, tanam. Terus ini, Pak, jarak tanam untuk cabai ini berapa? Kalau dilihat kan cukup lebar juga, Pak, ya. 40 ini, Mas. 40. 40 kan. Masih normal ya. 40 cm tapi engkel. Iya. Tapi hanya satu baris. Terus nah ini kenapa kok jenengan milihnya engkel, sistem tanam engkel atau satu baris? Kenapa enggak mantenan atau ya tumpang sari tapi agak rapat gitu? Kemarin kan waktu 3 baris itu kan kita susah nyepraynya, Mas. Jadi yang tengah kan nggak kena spray, sekali kena busuk batang kan Merambat. cepat. Iya, makanya saya nyoba yang 1 baris. Akhirnya diganti sekarang. Gampang nyepraynya gitu. Jadi tujuannya di awal memang supaya memudahkan Iya. buat perawatannya gitu. Di samping itu kan sirkulasi udara juga oke kan, Mas. Matahari juga masih bisa masuk. Ya. Memang, tapi ya itu teman-teman. Jadi salah satu keunggulan ya, Pak, kalau sistem engkel tuh plusnya banyak daripada minusnya. Iya. Perawatan lebih gampang, sirkulasi udara bisa lebih lancar, sinar matahari yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis juga masuknya lebih enak. Tapi memang dibanding dengan sistem tanam mantenan, mungkin populasinya jauh lebih berkurang, Pak. Iya, Bisa iya. 2 kali lipatnya. Terus ini, Pak, setelah pemupukan, jadi setelah pupuk dasar, pembuatan bedengan. Nah, ini untuk bedengan sendiri, tinggi bedengan sama lebar bedengannya itu berapa? Terus ukuran mulsanya juga berapa, Pak Nggi? Ini lebar bedengan 70, Mas, kalau yang bawah kan. Ya. Kalau yang jalannya kan 80. Mulsa 1 meter kan ini, Mas. Ya, tutup bluk berarti, Pak. Iya. Ketutup semua, Pak, ya. Iya. Ada tanahnya, Pak, Tinggi ya sekitar 30-an senti. normal. Iya. Jadi masih nggak se-ekstrim yang tadi saya lihat. Jadi Iya. di Temanggung tadi tinggi bedengannya aja 80 cm, Pak. Iya. Tinggi bedengannya aja itu. Terus ini masih hitungannya standar, Pak, ya, tinggi 30, lebar 70, mulsanya 1 meter. 1 meter, buat iya. tutup full. Terus ini, Pak, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa kok lestari? Dari sekian banyak varietas tipe merunduk, kenapa kok panjenengan waktu itu milih lestari ini gitu? Yang pertama nggak boleh, Mas. Terus yang kedua buahnya besar tapi nggak terlalu besar, jadi kan disukai pasar Iya. gitu. Terus untuk ketahanan juga lumayan lah, Mas. Jadi ketiga alasan ini, Pak, ya, membuat jenengan memilih buat tanam lestari. Iya. Tapi sebelumnya kan pasti kita kan nggak tahu tuh, Pak, kalau tanaman lestari ini bagaimana. Jenengan tahu lestari ini sebelumnya dari mana kok memutuskan buat milih lestari gitu? Ada contohnya Di dulu apa kampung saya kan ada yang nano, Mas. Iya. Waktu itu perbandingan sama poniron kok buahnya lebih
lebat ini. Lebih lebat, lebih besar Lestari, terus saya nyoba Lestari. Jadi alasannya ya itu, jadi awal mula melihat tetangga, terus melihat kondisi tanamannya yang masuklah ini, Iya. tahan bule, nggak ada bule malah hitungannya. Iya. Terus kemudian buah yang besar, sama ketahanan penyakitnya juga Iya, lumayan lah Pak. Beberapa teman-teman bertanya apa perbedaan Ponirun sama Lestari, karena memang kita satu dapur. Nah, jadi menurut Pak Budi ya, jadi salah satu yang menonjol adalah dari segi buah. Jadi Lestari ini jauh lebih besar buahnya ketimbang Ponirun. Namun ya plus minus lah ada masing-masing. Kalau Lestari ini memang ketahanannya di musim hujan ini memang cocok Pak. Iya. Jadi beberapa pengalaman saya Lestari ini musim penghujan ini jauh lebih bandel dibanding Ponirun. Nah, tapi kebalik, ketika menanam Lestari di musim kemarau itu akan tersiksa. Soalnya Ponirun jauh lebih kuat di musim kemarau dibanding si Lestari ini. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, jadi waktu tanam ini kan dari persemaian. Iya. Jumlah populasinya berapa waktu itu? Kalau jumlah populasi lubang tanam sekitar 2000-an tadi Mas. Sekitar 2000-an. Kalau di sini berarti habis 5 begi Pak ya? 6 begi Mas, karena cuma 360 per begi. Oh, beda. Ya. Ada yang 400 soalnya biasanya. Jadi habis sekitar 6 begi, populasi sekitar 2000-an. 2000-an lebih sedikit. Soalnya ada yang satu lubang 2 tanaman juga Pak ya. Iya. Terus setelah ini, jadi waktu tanam itu usia berapa Pak ya dari persemaian? Apa beli di persemaian? Beli Mas, kalau itu beli, kita nggak tahu umur berapa. Pokoknya siap tanam kita tanam. Oh ya, jadi belum nggak memperhatikan sampai segitunya Pak ya. Belum Mas. Berapa pokok persemaian bilang udah, ini udah siap pokoknya tanam. Siap, sekitar 6 daun itu Mas. Oh bener, berarti sama. Hampir rata-rata sekitar 6 daun itu udah siap tanam Pak ya. Terus ini perawatan Pak, ini yang cukup intensif saya tanyakan tuh di perawatan ini. Soalnya jenengan kan tanam di musim kemarau, tapi berbunga di musim penghujan. Itu hidup berat ini Pak. Iya. Terus ini cerita di waktu kecil dulu aja lah Pak. Waktu kecil itu perawatannya, pupuknya pakai apa dulu dan berapa kali pemakaian gitu Pak? Untuk kocor ya Mas ya? Iya kocor. Kocor awal itu saya pakai asam umat, trichoderma, asam menu juga masuk. Jadi nggak pakai pupuk? Nah itu belum Mas. Belum. Kocor kedua baru fosfate masuk. Itu di umur berapa Pak ya kalau pertama itu? Pertama sekitar 1 minggu ya Mas. 1 minggu setelah tanam Pak ya. Terus yang kedua? Ya setengah bulan Pak. Jadi 15 hari. Jadi tambah. Jadi 15 hari setelah tanam. Iya. Berarti 1 minggu lagi. Iya. Itu pakai apa aja Pak? Itu masih sama seperti yang pertama, cuma saya tambah fosfat itu Mas. Hanya ditambah fosfat aja. Terus pemupukan selanjutnya? Selanjutnya saya tambah NPK 16 Mas. 16. Jadi nah ini yang mau saya tanyakan, jenengan tuh pemupukan setiap hari seminggu sekali atau melihat kondisi tanaman gitu Pak? Itu awal-awal saja Mas. Itu hanya awal-awal aja. Di berapa hari pertama setelah tanam sampai berapa? Sekitar 5 kali kocor kalau nggak salah itu. Berarti sekitar 1 bulanan lebih seminggu. Iya kan Pak? Jadi sekitar 1 bulanan intensifnya di seminggu sekali itu terus. Tapi gonta-ganti Pak ya? Apa masih formulanya sama asam umat? Pertama asam umat, trichoderma sama asam amino. Ini terus paten. Yang kedua saya tambah fosfat. Terus yang ketiganya fosfatnya saya ganti itu yang 16. NPK 16. Hanya berarti ketiga ini paten Pak ya? Iya. Asam umat, trichoderma sama asam amino. Nah kalau boleh tahu alasannya jenengan kenapa kok selalu menggunakan ini di pemupukan pertama sama pemberian pupuk dasar tadi itu apa gitu alasannya jenengan memakai ketiga bahan ini terus-terusan loh Pak? Soalnya kalau dilihat kan dari awal memang jenengan menggunakan asam amino, asam humat sama trichoderma terus-terusan. Di sini itu termasuk endemik Mas. Endemik kalau virus. Untuk virus Gemini, virus apa pokoknya termasuk endemik. Makanya saya untuk mencegah itu saya kasih itu Mas. Dari awal Pak ya. Terus kalau asam umat kan katanya bisa untuk pembenah tanah. Betul. Karena ini lahan janda kan, maksud saya biar subur. Iya. Gitu. Jadi tujuannya ada 2 hal Pak ya. Menghindari serangan virus karena memang di sini sudah endemik. Sama memperbaiki struktur tanah. Sama asam aminonya kan
nggak stres dia mas. Ya. Terus tunas airnya ini kan termasuk lumayan banyak. Dari bawah. Oh. Berarti ini dari kecil nggak dirempel berarti Pak? Enggak sama sekali. Mas. Berarti nggak pernah dirempel dari kecil. Enggak. Makanya tunas airnya kok dari bawah itu terus nggak berhenti kan Pak? Iya. Tumbuh banyak terus ini Pak. Tuh masih kecil, berarti kan pemupukan 4 kali, 4 atau 5 kali. Iya. Rumusnya sama. Yang paten ketiga bahan tadi. Terus ada nggak pemupukan lagi sampai dia mulai pecah pang atau berbunga gitu Pak? Umur sekitar 1,5 bulan saya susul ini mas. Pakai NPK 16. 16 tapi kocor apa? Ditabur. Tabur mas. Ditabur ditugal. Baru ditutup. Gitu. Pakai 16. Di usia sekitar 45 hari. Iya. 1,5 bulan kan 45 harian. Iya, Jadi sekitar itu. di usia 45-50 baru masuk pupuk susulan tapi bentuknya padat, tinggal dikocor lagi. Iya. Terus setelah itu Pak, ada lagi nggak sebelum ada berbunga? di umur sekitar 60-an hari ya mas ya. Itu NPK juga tapi yang kandungannya kalium agak tinggi. Itu kan sudah mulai berbuah, sudah mulai berbunga. Iya. Jadi masuk di situ. Terus ini waktu masih kecil bahkan pemupukan waktu vegetatif udah dibahas. Jadi sekarang waktu perawatan pengendalian hama dan penyakit. Iya. Musim kemarau pasti kutu-kutuan banyak sekali. Tidak bisa dipungkiri di lahan manapun itu pasti kutu-kutuannya besar. Di lahan ini bagaimana Pak? Monggo diceritakan. Oh parah mas, kalau sini itu sampai telat waktu kemarau itu udah daunnya ngeriting itu. Semua Pak? Iya. Padahal itu belum berbunga Pak ya? Belum, iya. Karena kan kalau musim kemarau ya seperti itu mas. Ya memang harus dihadapi Pak ya. Terus antisipasinya jenengan ketika ada serangan mode kutu-kutuan lah. Pakainya apa aja, terus kemudian intervalnya berapa, terus dosisnya juga berapa gitu. Kalau saya pakai Abamectin mas. Iya. Ya kadang saya rolin diaventuron, kadang piridaben gitu saya campur asam amino mas. Asam amino masuk terus ya? Iya. Jadi ketiga bahan ini digunakan itu selalu berbarengan apa minggu ini rolling mas. Rolling terus ya Pak? Berarti saya rolling. Minggu minggu ini minggu depan B. Terus intervalnya jaraknya Pak? 1 minggu mas. Pasti? Ya, 1 minggu sekali juga? Ya kalau pas nggak bisa ya. Ya mundur. Jadi sebenarnya emang jadwalnya paten. Iya. Tapi kalau nggak bisa ya kadang ada kepentingan apa ya mundur lagi. Tapi kan jadwalnya udah tapi dari penggunaan ketiga bahan tersebut dengan metode rolling Pak, itu berpengaruh ya Pak ya buat kondisi tanaman waktu vegetatifnya? Pengaruh Mas. Kalau satu bahan terus itu kan mungkin bisa kebal kan Mas, itu kan. Kalau diganti gitu kan nggak kebal. Nah jadi salah satu tipsnya buat teman-teman waktu mungkin tahun depan nanam cabai di musim kemarau, salah satu tips yang bisa digunakan ialah metode pengendalian hama penyakit dengan semprot rolling obat ganti-gantian. Jadi nggak hanya menggunakan satu macam bahan aktif karena biasanya tanaman akan resisten. Iya benar. Jadi hama itu akan resisten sehingga percuma. Iya. Malah hitungannya nanti bakar-bakar uang karena apa yang kita mau tidak tercapai begitu. Terus ini Pak, selain perawatan kan pengendalian hama penyakitnya udah, terus pemupukannya udah, pengairan waktu masih vegetatif masih kecil. Itu sistemnya jenengan bagaimana? Soalnya kalau dilihat ini lep juga agak sulit Pak ya. Ada Mas, kalau sini nggak ada lep. Iya kan agak sulit soalnya. Kan? Ya ini hitungannya sawah apa Tegal loh Pak kalau ini? Tegal Mas kalau malah sini Tegal kan, ini iya kan kalau daerah sini Tegal nggak ada sawah. Terus pengairan jenengan bagaimana? Sambil ngocor itu tadi Mas. Jadi makanya dari kecil tuh seminggu sekali, soalnya seminggu sekali itu jadi 2 fungsi Pak ya, pemupukan sama sekalian pemberian air. Tapi berarti jenengan nggak pernah kayak orang sini ngomong putihan, cuma air aja itu nggak pernah Pak ya? Ya itu setelah yang pemupukan tadi selesai, kan tetap saya kocor tapi pakai air aja. Jadi, nah terus itu berapa hari sekali Pak ya? 1 minggu Mas. Masih sama. Jadi hampir semua treatmentnya itu setiap 1 minggu sekali. Iya 1 minggu. Mungkin teman-teman pernah nonton video yang kami di Kediri itu pernah sama juga lahannya Tegal Pak. Iya. Jadi sistemnya juga sama kocor juga setiap seminggu sekali. Ya kadang sama persis kan jenengan. Kadang diberikan pupuk, kadang cuma putihan air aja gitu. Nah jadi
sistem pengairannya begitu terus Pak ya, seminggu terus sampai seminggu sekali terus sampai masuk generatif. Iya. Agak capek Pak ya, Ya lumayan Mas. gendong air berarti Pak ya. Kalau saya kan nggak pakai gendongan Mas, saya pakai selang itu kan. Oh, 50 jadi meter, jadi kalau saya gendong sampai ya iya, ini panjang itu berapa total bedengan nih Pak? 95. Terus panjangnya lahan kalau di meter 160-an ya, Mas. bayangkan. Jadi dipakai selang dikocor ki Pak ya. Iya. Mulai masuk ke modern, jadi nggak gendong lagi soalnya gelap gendong terus-terusan. Terus ini Pak masuk ke generatif. Ini udah mulai pecah pang, udah mulai bunga udah muncul, terus penyakit juga udah mulai macam-macam lah kalau di sini biasanya. Ya layu, ya lalat, ya patek atau antraks, ya macam-macam lah Pak kalau di sini. Busuk batang juga. Nah, jenengan waktu itu ada nggak serangan yang paling ekstrim selama ini di lahan ini tuh apa? Atau enggak serangan-serangan yang normal yang standar-standar aja itu ada apa enggak Pak? Iya, kalau pas serangan di musim kemarau ya kutu-kutuan Kutu-kutuan itu, itu Mas. dah. Kalau musim penghujan ini ya biasanya jamur Mas, Iya. kalau kita nggak antisipasi ya. Ya kayak gitu Pak. Ya parah. Antisipasi ini jenengan Pak, kalau selain daripada penggunaan trichoderma tadi Pak ya, penggunaan apa lagi yang jenengan gunakan di lahan ini gitu? Ini saya tabur dolomit kan Mas, biar Iya. pH-nya Agak netral. Terus saya nyepraynya juga saya kenakan apa? Batangnya, takutnya nanti busuk batang. Iya, soalnya kadang busuk batang itu terlena Pak ya. Iya. Kita nyemprotnya cuma fokusnya Di atas biasanya kan. tapi ternyata yang bawah itu udah terserang busuk Nah, itu, batang. Nah, berarti terus semprot spraynya. Jenengan pakai fungi apa aja dan dosisnya juga berapa gitu? Kalau fungi saya yang penting kontak saya campur sistemik Mas. Ya, sistemiknya saya rolling. Oh, kontaknya paten. Kontak paling 2 kali. Kalau saya apa? Rolling, kalau sistemiknya saya rolling terus. Jadi hanya menggunakan fungi kontak dan sistemik. Tapi ya ini kontaknya biasanya ini terus. Kadang Apa ganti-ganti juga? ganti Mas. Oh, tapi tetap Mancozeb, kadang terus kadang chlorothalonil. Nah, kan tadi dibahas Pak ya bahwa penggunaan funginya itu kontak sama sistemik yang di rolling. Iya. Hampir mirip dengan metode waktu masih vegetatif. Pengendalian kutu sama pengendalian jamurnya metodenya rolling, sama. iya. Nah, di rolling jadi supaya nggak resisten, Iya. biar mati ya, biar nggak terserang. Efeknya nggak kerasa, tapi efeknya nggak kerasa waktu pemakaian, tapi selisih Iya, beberapa iya, hari baru terlihat. Terus ini Pak, pemupukan waktu udah di fase berbunga sampai hari ini tuh pemupukan udah berapa kali sama pakai apa aja? Untuk spray maksudnya? Iya. Mas? Kalau spray saya tiap kali spray 1 minggu saya masukkan pupuk buah Mas. Pupuk buah, pakai apa kalau boleh tahu Pak ya? Saya pakai C4 Mas. Yang merah. Ya, yang merah itu. Jadi pakai C4 merah di fase berbuah ini selalu spray. Iya, pokoknya ya fungi, terus insek, terus sama pupuk itu masuk tiap kali spray. Tiap kali spray itu ada. Iya. Terus pupuk bawahnya waktu berbuah ini udah nggak dikasih lagi apa masih ada diberikan? Masih Mas, besok ini rencananya Mas. Oh besok. Pakai apa Pak ya? Pakai Yaramila Mas. Yaramila di NPK Pak ya? Iya, NPK yang Yaramila. kaliumnya yang tinggi tadi. ya. Winner. Jadi tetap masih diberikan pupuk dasar juga, pupuk dasar, pupuk susulan yang di bawah, Iya. tapi juga spraynya nggak ketinggalan. Iya, betul. Terus ini Pak, karena jenengan udah menggunakan C4 buah ya Pak. Jadi dari awal ini udah menggunakan C4 buah. Tuh efeknya bagaimana ke tanaman? Kalau efeknya untuk buah ya jenengan lihat sendiri Mas, seperti ini efeknya. Nggak agak iya, kalau dijelasin nih sulit Pak ya. Tapi kalau Iya. dilihat langsung ya memang terlalu bagus ini. Soalnya lebat banget, hampir di setiap cabang itu ada buahnya. Dan banyak yang double tuh ini. Iya, yang double-double tuh ada, malah satu ruas itu malah iya double ya itu. Ini efek dari penggunaan C4 merah tadi ya Pak. Jadi terus ini Pak, nah ini kan berarti udah masuk musim penghujan, pengairan udah nggak pakai lagi dong berarti. Iya betul. Jadi udah musim hujan aja udah cukup. Tapi pemberian pupuk
yang tinggi K tadi tujuannya untuk apa Pak kalau boleh tahu gitu? Ya biar umur cabai ini lama. Lama. Jadi selain daripada menambahkan usia cabai kan pupuk yang tinggi K juga memperbaiki, bukan Iya. memperbaiki, mempertinggi jumlah buah. Iya. Itu loh maksud saya itu. Jadi karena memang kalium dan atau kalsium juga itu berpengaruh dalam pembungaan serta pembuahan. Jadi yang mana kalau bunga banyak otomatis buah juga banyak kan Pak. Iya. Tapi kalau bunga banyak tapi rontok kan nggak jadi. Ya, Nah, percuma. bisa juga buat teman-teman yang fasenya sekarang di fase yang sama, fase generatif tapi buahnya banyak yang rontok, terus bunganya rontok sampai hanya ada daunnya. Kalau dalam kasari kita tanduran dikulo pae tapi ya ngono kok godhong tok. Nah, bisa teman-teman gunakan C4 bunga dan buah atau C4 nutrien yang warna merah. Jadi yang mana di dalam kandungan C4 merah tadi mampu untuk memperkuat bunga jadi supaya tidak mudah rontok serta memperbesar ukuran buahnya. Jadi testimoni langsung dari Pak Budi ini yang sulit dijelaskan namun bisa dilihat di lahannya itu seperti ini gitu. Terus insek, terus sama pupuk itu masuk tiap kali spray. Tiap kali spray itu ada. Iya. Terus pupuk bawahnya waktu berbuah ini udah nggak dikasih lagi apa masih ada diberikan? Masih Mas, besok ini rencananya Mas. Oh besok. Pakai apa Pak ya? Pakai Yaramila Mas. Yaramila di NPK Pak ya? Iya, NPK yang Yaramila. kaliumnya yang tinggi ya. Winner. Jadi tetap masih diberikan pupuk dasar juga, pupuk dasar, pupuk susulan yang di bawah, Iya. tapi juga spraynya nggak ketinggalan. Iya, betul. Terus ini Pak, karena jenengan udah menggunakan C4 buah ya Pak. Jadi dari awal ini udah menggunakan C4 buah. Tuh efeknya bagaimana ke tanaman? Kalau efeknya untuk buah ya jenengan lihat sendiri Mas, seperti ini efeknya. Nggak agak iya, kalau dijelasin nih sulit Pak ya. Tapi kalau Iya. dilihat langsung ya memang Ah, terlalu bagus ini. Soalnya lebat banget, hampir di setiap cabang itu ada buahnya. Dan banyak yang double lah ini. Iya, yang double-double tuh ada, malah satu ruas itu malah iya double-double ya itu. Ini efek dari penggunaan C4 merah tadi ya Pak. Jadi terus ini Pak, nah ini kan berarti udah masuk musim penghujan, pengairan udah nggak pakai lagi dong berarti. Iya betul. Jadi udah musim hujan aja udah cukup. Tapi pemberian pupuk yang tinggi K tadi tujuannya untuk apa Pak kalau boleh tahu gitu? Ya biar umur cabai ini lama. Mas. Jadi selain daripada menambahkan usia cabai kan pupuk yang tinggi K juga memperbaiki, bukan Iya. memperbaiki, mempertinggi jumlah buah. Iya. Itu loh maksud saya itu. Jadi karena memang kalium dan atau kalsium juga itu berpengaruh dalam pembungaan serta pembuahan. Jadi yang mana kalau bunga banyak otomatis buah juga banyak kan Pak. Iya. Tapi kalau bunga banyak tapi rontok kan nggak jadi. Ya, Nah, percuma. bisa juga buat teman-teman yang fasenya sekarang di fase yang sama, fase generatif tapi buahnya banyak yang rontok, terus bunganya rontok sampai hanya ada daunnya. Kalau dalam kasari kita tanduran dikulo pae tapi ya ngono kok godhong tok. Nah, bisa teman-teman gunakan C4 bunga dan buah atau C4 nutrien yang warna merah. Jadi yang mana di dalam kandungan C4 merah tadi mampu untuk memperkuat bunga jadi supaya tidak mudah rontok serta memperbesar ukuran buahnya. Jadi testimoni langsung dari Pak Budi ini yang sulit dijelaskan namun bisa dilihat di lahannya itu seperti ini gitu. Terus ini Pak panen. Ini pertanyaan agak mulai mau berakhir karena memang udah panas juga Pak ya. Jadi kalau panen ini udah ke berapa sama yang berapa kilo terakhir itu? Ini 6 kali Mas. Pertama itu 2 kilo, terus 3,5 kilo, naik lagi, terus 9 kilo, terus 29 kilo, terus 40 kilo Mas. 40 kilo yang terakhir. Yang keenam, yang kelima, 40 kilo. Maju karena yang metik kan ada keperluan. Jadi tetap sama 40 belum naik. Padahal seharusnya biasanya panen kelima dan 6 nih ada kenaikan, tapi memang maju itu biasanya ada yang beberapa belum merah, akhirnya nggak kepetik Pak ya. Terus ini Pak, setelah
6 kali petik. Kepuasan jenengan terhadap tanaman lestari ini bagaimana gitu? Ya cukup puas Mas. Kalau lihat ini sudah 6 kali tapi buahnya kayak masih utuh loh Mas. Ya, masih kayak belum panen. Iya. Ini cukup puas Pak ya. Puas. Terus ini Pak, tadi kan jenengan cerita kalau ini tuh mundur Pak ya panennya. Soalnya ini usia 130 baru panen ke-6 itu kan masih sedikit tuh Pak. Iya, Harusnya kan udah ke 9 atau 10 kali panen lah Pak. Nah, betul Mas. bisa diceritakan nggak Pak dulu kenapa kok bisa kayak gini gitu? Ya waktu musim kemarau kan kurang air Mas. Jadi buah pertama itu kadang ada yang rontok, ada yang nggak muncul gitu karena kurang air. Walaupun nutrisinya cukup apapun kalau airnya nggak ada. Iya juga Pak ya. Jadi sama aja bohong gitu kan Iya. Pak ya. Diberikan pupuk sebanyak apapun kalau memang airnya nggak ada ya. Iya percuma kayak Mas. Ya jadi buat teman-teman juga yang ceritakan di musim sama kan, berarti itu sekitar bulan Agustus September. Oh enggak, iya bener Agustus Iya. September itu kan banyak yang bercerita kalau tanamannya buahnya banyak yang nggak nyantel. Iya. Bahwa Betul. mungkin bukan hanya lestari aja, bukan hanya aware aja, mungkin hampir keseluruhan varietas itu mengalami hal yang sama gitu. Bahkan di sini yang nutrisinya aja tercukupi, ini lebih dari tercukupi kalau menurut saya. Masih tetap mengalami Iya. rontok buah di awal-awal. Itu karena mungkin kekeringan yang sangat ekstrim sehingga, nah ini sedikit teori yang mau saya sampaikan bahwa air itu esensial, pokok bagi tanaman karena segala sirkulasi kehidupan tanaman itu membutuhkan air. Selain daripada bahan fotosintesis, air juga bahan pengangkut nutrisi, zat-zat organik, terus kemudian nitrogen, fosfat, kalium atau biasa pupuk itu yang mengangkut adalah airnya Iya. gitu Pak. Ya, makanya sebanyak-banyak apapun nutrisi kalau airnya nggak ada yang bawa Ya nggak keserap. ya itu yang membawa ke tanaman itu nggak ada. Terus ini Pak, terakhir pesan dan kesan buat para petani yang di luar sana mengalami kesusahan, mungkin masih struggle atau mungkin sekarang masih belajar bertani. Monggo disampaikan gitu Pak. Kalau pesan saya ya kalau mau bertani cabai yang sungguh-sungguh aja Mas. Ya sungguh-sungguh ya semuanya, maksudnya teorinya, perawatannya, ya pokoknya semuanya sungguh-sungguh. Ya. Dilakukan dengan sungguh-sungguh ya Pak. Betul, Ya. gitu aja. Jadi terus ini Pak, ini pertanyaan yang lupa saya tanyakan. Jenengan dari awal memang pakai trichoderma, asam humat, asam amino atas dasar pengalaman Anda yang pernah menggunakannya. Itu dulu ceritanya bagaimana kok sampai saat ini jenengan menggunakan trichoderma dengan sedemikian seringnya gitu Pak? Oh iya, kan dulu saya nanam ini nggak pakai Mas, itu ketiga bahan itu nggak pakai. Terus saya tanam yang di lahan lain itu pakai Mas. Ini habis Mas, kena busuk batang. Kena busuk batang. Ambil 50% kena. Yang sebelah sana itu ya 1-2 wajar lah Mas Ya. itu. Sampai sekarang masih aman itu walaupun sudah nggak saya Rawat lagi. itu Jadi masih hidup Pak ya. Nah, dari pengalaman itu sekarang tiap kali tanam baru bikin lahan, nah itu tetap saya masukkan. Nah, jadi itu tipsnya, salah satu tipsnya adalah trichoderma. Iya. Asam humat, asam amino ini penting bagi budidaya tanaman cabai khususnya. Jadi supaya banyak sekali efek positif yang dihasilkan dari penggunaan ketiga bahan ini. Salah satunya adalah pencegahan Iya. terjadinya serangan busuk batang, layu fusarium lah, terus layu bakteri itu biasanya muncul di musim hujan. Antisipasinya penggunaan trichoderma. Iya. Selain trichoderma juga penggunaan kapur dolomit. Iya betul. Gitu Pak. Jadi penting-penting hal-hal kecil ini selain pupuk juga Iya. penting diaplikasikan di tanaman. Terus ini Pak, sebelum kita akhiri, andek telepon Bapak. Terus ini Pak, selain pesan dan kesan lah buat para petani di luar sana ini, harapannya jenengan lah bagi petani-petani seperti jenengan ini bagaimana gitu ke depannya? Ya harapannya yang jelas kan harga cabai Mas. Cabai kalau bisa ya naik gitu. Pupuk itu ya mudah. Kadang kan sekarang kan pupuk agak Sulit. susah juga kan Mas. Kalau pakai non subsidi kan ya bisa tapi kan mahal. Ya. Gitu. Ya jadi
Begitu ya teman-teman untuk wawancara kita kali ini. Yang salah satu di garis bawahi ialah penggunaan trichoderma, asam huma dan asam amino. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana mau memulai bertani, ingat ketiga bahan itu untuk selalu digunakan di setiap aplikasi, entah spray, entah itu diberikan di pupuk dasar, entah dikocor di setiap pemupukan susulan juga bisa, karena memang ketiga bahan ini itu fleksibel digunakan di metode apapun itu bisa. Nah, cukup segitu teman-teman untuk wawancara kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah daripada video ini. Terima kasih, saya Nanda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.